Kami mengucap syukur buat segala berkat-Mu, buat segala anugerah-Mu, bahkan buat segala kesempatan yang sudah Tuhan berikan buat kami. Ini yang menjadi kerinduan kami Bapa. Untuk kami mau terus cinta akan Engkau, untuk kami mau terus menyembah Engkau Tuhan, untuk kami terus mau memuliakan nama-Mu. Kami boleh ada, itu semua karena kasih, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya Tuhan. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Glory, haleluya. Haleluya Tuhan.
melepaskan segala kekhawatiran kami Tuhan. Kami melepaskan segala dosa-dosa kami Tuhan. Haleluya. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang bergerak selalu. Kami mau mengiring Engkau Tuhan. Haleluya. Mengikut Yesus, itulah kekuatan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Glory. Glory. Haleluya. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Dan kami mau bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu, buat anugerah-Mu buat kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami bersuka atas Engkau. Kami ingin meninggikan nama-Mu, kami ingin memuliakan Engkau Tuhan. Karena Engkau yang layak untuk kami puji dan kami sembah. Segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu Bapa. Kami siap untuk kami memberi, belajar untuk bisa memberi yang terbaik buat Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita begitu mengucap syukur buat segala rahmat dan kasih Tuhan buat kita, amin. Saat ini kita boleh datang menyembah Tuhan, saat ini Tuhan berikan kesempatan buat kita untuk bisa berkumpul dengan saudara-saudara semua, itu karena kemurahan Tuhan. Haleluya, kita mau puji dan mentinggikan nama Tuhan. Saat ini ku datang lagi
bangkit berdiri. Kita mau terus memuji nama Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan Allah kita yang bertata di bumi di surga. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian
kekuatan lawan, yang sanggup membuka kekuatan lawan. Bapa ada kuasa. Haleluya. Ada kuasa di dalam pujian. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita mendengarkan persembahan pujian dari KOR gabungan. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Puji nama Tuhan, pujian yang indah kita mau berikan kepada Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan, saya undang petugas yang bertugas. Kita mau siapkan persembahan untuk kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Seundang kita semua untuk bangkit berdiri. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami, Ajarkan kami Tuhan untuk mengerti setiap rencana-Mu dalam kehidupan kami Tuhan.
puaskan. Biar kami belajar untuk bisa memberi yang terbaik, memberi apa yang bisa kami berikan Tuhan. Demi kemuliaan Sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi Haleluya Tuhan. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Bagimu Tuhan, bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Haleluya Tuhan. Ini hidup kami Bapa, ini kemuliaan-Mu Tuhan, demi kemuliaan-Mu Tuhan, kami memuji Engkau Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya Tuhan. Menyembah pujian, bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Hanya bagimu Tuhan segala pujian kami. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi Tuhan, seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu.
Engkau pakai hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kau lihat setiap hati kami pada pagi hari ini. Kau lihat setiap kerinduan kami pada pagi hari ini Tuhan. Hati yang rindu untuk dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Hati yang rindu untuk menjadi tangan kanan Tuhan. Hati yang rindu untuk menjadi orang kepercayaannya Tuhan pada pagi hari ini. Kau lihat setiap kami Tuhan. Kau mampukan setiap kami Tuhan. Jesus, pakai hidup kami. Pakai untuk kemuliaan bagimu Tuhan seluruh hidupku. Inilah setiap kami Tuhan. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Dengan segenap hatimu katakan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan. pakai kami Tuhan. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Sampai bumi penuh Pakailah hidup kami pakai hidup kami Tuhan. Tuhan. Pakailah seluruh hidup kami. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan. Bagi kemuliaan. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Beri sorak-sorai bagi nama Tuhan pada pagi hari ini. Berikan setiap penyembahan bagi nama Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Hanya kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Inilah setiap kehidupan kami Tuhan. Inilah setiap kerinduan kami, setiap hati kami Tuhan. Kami mau Engkau pakai untuk kemuliaan nama-Mu dimanapun kami berada. Di rumah kami, di keluarga kami, di rumah tangga kami, di pekerjaan kami, di tempat usaha kami, di tempat kami belajar, di dalam pergaulan kami, di dalam lingkungan kami Tuhan. Pakai kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pakai kami untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu Tuhan. Sehingga bumi penuh dengan kemuliaan nama Tuhan. Sehingga bumi semua lutut kan bertelut. Semua lidah kan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan ibadah selanjutnya pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu pada saat ini. Kami siap untuk Engkau tegur pada pagi hari ini. Kami siap untuk Kau kuatkan pada pagi hari ini. Kami siap untuk Kau pulihkan pada pagi hari ini Tuhan.
Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siapkan hati kami siapkan telinga kami. Kami mau mendengarkan isi hatimu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan saudara. Puji Tuhan saudara. Haleluya. Pada minggu ini kita akan belajar tentang umat yang kudus. Sebelum kita belajar umat yang kudus, kita mau lihat tema bulan ini untuk mengingatkan kita kembali bahwa tema bulan ini adalah berbicara tentang takut akan Tuhan adalah kunci kekudusan. Yang percaya katakan amin. Bulan lalu kita belajar tentang takut akan Tuhan. Dan ternyata takut akan Tuhan itu adalah kunci kekudusan. Jadi orang yang ingin hidupnya kudus harus orang yang takut akan Tuhan. Amin. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, minggu pertama kita belajar tentang kekudusan, minggu lalu, 2 minggu yang lalu kita belajar tentang kekudusan, minggu lalu kita belajar tentang takut akan Tuhan adalah kunci kekudusan. Dan minggu ini kita akan belajar tentang umat yang kudus. Siap untuk mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian? Yang siap katakan yes. Kurang keras, yang siap katakan yes. Amin. Kita akan buka bersama-sama di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Sudah ketemu Bapak Ibu Saudara sekalian? Untuk menghormati firman Tuhan, saya undang sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama satu ayat ini. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Barang siapa yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, di minggu pertama kemarin, di ibadah pertama saya katakan bahwa kekudusan itu bukan hanya sekedar keinginan. Sekali lagi saya katakan, kekudusan bukan hanya sekedar keinginan. Saya katakan pada waktu itu, kekudusan adalah perintah Allah. Yang percaya katakan amin. Kekudusan adalah perintah Allah. Di sini dikatakan dengan jelas. Tetapi hendaklah kamu menjadi di dalam seluruh kehidupan sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, apa ini Bapak Ibu Saudara sekalian? Kuduslah kamu sebab aku. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi orang Kristen bukan hanya ke gereja, menjadi orang Kristen bukan hanya ketika kita melakukan Natal dan Paskah. Tetapi kehidupan kekristenan itu harusnya kita melakukan perintah Allah. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Perintahnya apa? Hidupku kudus. Kalau kita ngomong seperti ini ke kekristenan, gak apa-apa Mas, gak apa-apa Pak Yavo, yang penting aku masuk surga. Ya gak Bapak? Ada yang seperti itu? Yang penting besoklah aku tak bertobat. Kalau misalnya sudah tua. Iya atau iya? Kebanyakan orang Kristen seperti itu. Untuk hidup kudus itu sulit. Karena apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Sudah takut, aduh hidup kudus itu harus gimana sih? Nggak ngerti tentang kekudusan. Minggu pertama kita sudah bahas habis tentang kekudusan.
Dan pada saat ini kita mau belajar bagaimana menjadi umat yang kudus. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Siap untuk menerima firman Tuhan? Di sini katakan, hendaklah kamu menjadi kudus, sebuah perintah dalam seluruh kehidupanmu. Di sini katakan ada kata apa? Saya kasih biru, seluruh. Kata seluruh itu artinya semua. Setuju Bapak Ibu Saudara sekalian? Kata seluruh itu artinya semua. Bukan hanya kudus ketika hati kita kudus, enggak. Bukan hanya kudus ketika kita datang ke gereja. Keluar dari gereja jadi kudus. Kudus bukan hanya ketika kita berdoa, enggak. Kata seluruh itu berarti semua aspek kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Termasuk perkataan, termasuk tindakan, termasuk hati, pikiran, kehendak, apapun itu. Yang namanya seluruh itu berarti semua. Tidak melihat situasi dan kondisi. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Bukan hanya yang kudus cuma hatinya, tapi matanya enggak kudus. Bukan hanya yang kudus hatinya atau matanya, tapi pikirannya enggak kudus. Firman Tuhan katakan pada pagi hari ini, seluruh hidupmu itu harus kudus. Karena Allah kudus. Kata seluruh itu artinya semua. Tindakan kita, pokoknya semua, baik fisik, baik mental, psikologi, baik kerohanian, roh kita juga harus kudus. Itulah artinya seluruh, semua. Gak ada yang gak kudus. Saya selalu bilang seperti ini dengan anak-anak youth. Teman-teman, dosa itu sekarang hanya sebatas jempol. Iya atau iya? Kita tiba-tiba WA orang, ngerasani orang, ngata-ngatain orang bisa. Kita nulis status ditujukan untuk seseorang, ngata-ngatain orang. Bisa Bapak Ibu Saudara sekalian? Hanya sebatas apa? Walaupun orangnya ada di Amerika Serikat, Jabalekat ataupun dimanapun, kita bisa ngata-ngatain orang. Hanya sebatas nulis status. Aku benci sama kamu. Wah, orang nggak tahu diri. Ya kan Bapak Ibu Saudara sekalian? Nulis. Sekarang untuk menyakitin orang itu nggak harus ketemu. Hanya sebatas jempol bisa menyakitin hati orang. Betul Bapak Ibu Saudara sekalian? Betul? Sadarkah kita Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang-kadang kehidupan kita itu ketika melakukan sesuatu nggak kita pikir. Itu akan kita bahas nanti. Bagaimana caranya. Kita lakukan aja, kita marah sama seseorang, kita nulis status. Sekarang dunia serba status. Sekarang orang lebih takut bagaimana menjadi perguncingan di sosial media daripada diomongin tetangga. Diomongin tengah karepmu lambe-lambemu dewe. Betul? Tetapi kalau udah di sosial media menjadi viral, sudah seluruh antariksa bisa tahu. Hati-hati dengan media sosial. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Apalagi Bapak Ibu Saudara sekalian ada nanti biasanya di mana generasi yang mungkin sudah sepuh, baru awal-awal pegang media sosial, pegang gadget, apa-apa selalu update. Betul kan? Apa-apa update. Kadang-kadang berita hoak pun menjadi seperti sebuah kebenaran. Berita hoak kita share di grup, kita share. Padahal itu sebuah kebohongan.
kita menyebarkan sebuah kebohongan. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau di sini kita mau belajar, seluruh hidup kita harus kudus, termasuk jempol. Betul? Betul Bapak Ibu Saudara sekalian? Setuju? Hati-hati. Dan berbicara tentang seluruh itu ke semua, dan berbicara tentang hidup, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidup. Berbicara hidup itu berbicara sebenarnya berbicara waktu. Betul? Betul Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau berbicara seluruh hidup berarti selama kita hidup. Karena orang mati tidak bisa membuat status. Halo guys, saya lagi di neraka nih. Enggak bisa. Betul Bapak Ibu Saudara sekalian? Berarti kekudusan itu sampai kapan Mas aku kudus? Apakah sampai aku tua? Apakah sampai aku nanti sudah pelayanan di gereja? Apakah ketika aku sudah jadi pendeta mungkin? Apakah ketika aku sudah sekolah mungkin? Sampai kapan Mas aku kudus? Di sini dikatakan seluruh hidupmu, hidup itu berbicara tentang waktu. Yang setuju katakan amin. Berarti selama kita hidup. Katakan selama kita hidup. Kurang lama, kurang keras. Selama kita hidup. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Kekudusan itu diperintahkan Tuhan selama kita hidup. Karena di sini katakan dalam seluruh hidupmu. Selama engkau masih hidup, selama kita masih bisa bernafas, selama kita masih bisa beraktivitas, selama kita bisa masih makan, masih bisa minum, kita bisa melakukan segala sesuatu, Tuhan perintahkan pada pagi hari ini, hidupmu harus kudus. Kudus bukan hanya ketika kita di gereja. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Betul Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita menjadi kudus. Wah, kalau mungkin di kartun ketika kita masuk gereja tiba-tiba ada cincin di sini. Ada sayap aku seperti malaikat. Ketika keluar, cincinnya hilang jadi tanduk. Enggak Bapak Ibu Saudara sekalian. Kekudusan dimanapun kita berada selama kita hidup. Mau di situ ada orang atau enggak, kita harus tetap kudus. Di situ kita sebagai bawahan atau atasan harus tetap kudus. Mentang-mentang jadi atasan terus seenaknya kita ngomongin orang, seenaknya kita menyakitin hati orang, seenaknya kita menyuruh-nyuruh orang, enggak Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah mulut kita keluar tentang apa yang membangun orang, bisa memberkati orang, bukan menjatuhkan orang. Amin. Amin. Itulah hidup, seluruh hidupmu. Semua termasuk perkataan-perkataanmu, termasuk status-statusmu. Itu harus bisa kudus. Harus benar. Benar menurutnya, siapa Bapak Ibu Saudara? Benar menurut Tuhan, bukan benar menurut kita. Aku benar Mas, aku katakan gini, dia menyakitin aku, dia enggak sadar Kak kalau menyakitin orang, makanya aku tulis status. Kembali lagi, bukan benar menurut manusia, tetapi benar menurut Tuhan. Benar menurut kebenaran firman Tuhan. Kalau kita ngomongin benar-benarnya sendiri, setiap manusia punya kebenarannya masing-masing. Setuju? Setuju Bapak Ibu Saudara sekalian? Orang bentrok, suami istri bentrok, setiap konseling masalah itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Istri punya kebenarannya masing-masing, suami juga punya kebenarannya masing-masing, saling menyalahkan. Gak jadi damai. Yang menjadi standar adalah kebenaran Tuhan. Kemarin ada pertanyaan yang sangat menggelitik ketika saya pembekalan baptisan air. Ada seorang anak muda gitu tanya gini, Pak saya mau tanya, yang dimaksud Tuhan itu melihat niat atau melihat tindakan kita?
Ya yang jelas tindakan lah, saya bilang gitu. Dia memberi sebuah kasus seperti ini. Nah suatu ketika Kak, Pak, ada teman kita dikeroyok. Apakah tindakan kita untuk membela teman kita menjadi sebuah tawuran, itu benar? Wah ini ternyata sebuah pertanyaan yang menjebak. Oh oke, saya berpemahaman, benar itu bukan benar menurut kita manusia, tetapi benar menurut Tuhan. Kalau misalnya pada waktu itu anak itu bilang, saya bilang dengan anak itu, kalau misalnya nih kita bantu teman kita pukulin orang, kita menurut kita benar karena kita membantu teman. Tetapi menurut Tuhan tidak benar karena kita menyakitin orang. Betul Bapak Ibu Saudara sekalian? Tidak beda jauh pertanyaan-pertanyaan biasanya ini sebenarnya sebuah keputusan etik. Dalam pelajaran etika Kristen ada ini. Seperti ini, berbohong untuk kebaikan. Nah, menurut Bapak Ibu Saudara sekalian saya mau tanya, berbohong untuk kebaikan benar atau salah? Hah? Salah. Tapi kalau enggak berbohong, orang terkasih kita akan mati. Benar apa salah? Ayo. Salah. Ada yang salah. Ini adalah orang deontomisme, orang yang kekeh. Bapak Ibu Saudara sekalian, tergantung kita mau lihat dari mana. Kalau itu dari kebenaran firman Tuhan, ya tetap itu salah. Bohong tetap bohong, dosa adalah dosa, enggak ada dosa kecil, dosa besar, dosa adalah dosa. Dan setiap dosa memiliki konsekuensinya. Kalau saya ngomong tetap salah. Nanti berakibat buruk atau jelek terhadap orang lain, yang penting saya tetap melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Begitu juga dengan kehidupan kita, kita mau hidup kudus, seluruh hidup kita, selama hidup kita harus bisa menentukan. Yang jadi patokan itu adalah kebenaran firman Tuhan. Dan yang pertanyaan berikutnya, terus gimana Pak caranya? Gimana sih caranya untuk hidup kudus? Betul nggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya mau ngomong seperti ini, saya minggu pertama lalu katakan seperti ini. Apa yang kita lakukan tidak bisa membuat kita menjadi kudus. Yang percaya katakan amin. Apa yang kita lakukan tidak bisa membuat kita kudus. Kita harus pahami ini dulu. Kok bisa? Dulu kita nggak layak manusia berdosa. Tuhan Yesus Kristus datang. Di minggu pertama saya katakan Kristus datang untuk mengangkat kita, untuk melayakkan kita menjadi layak untuk masuk ruang maha kudus. Sekali lagi, itu bukan hasil dari apa yang kita lakukan untuk menjadi kudus. Terus kenapa Tuhan mengharapkan kita menjadi kudus, Pak Yafo? Bukan kita menjadi kudus, tetapi bagaimana kita tetap di dalam kekudusannya Allah. Amin. Amin. Contohnya seperti ini. Ada orang di bawah, orang yang gak layak itu seperti kita. Ketika orang gak layak itu Tuhan layakkan, Tuhan turun, ayo tak turun, tak angkat, masuk ke ruang maha kudusnya Tuhan. Engkau layak untuk ketemu aku adalah Allah yang maha kudus. Tuhan layakkan, Tuhan kuduskan, Tuhan bersihkan. Terus Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kita lakukan bukan bagaimana caranya dari enggak layak menjadi layak, dari enggak kudus menjadi kudus. Tetapi bagaimana kita caranya untuk bertahan di dalam koridornya Tuhan,
di dalam sebuah arena kekudusannya Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Itu yang perlu dipahami. Jangan pikir ketika kita lakukan sesuatu biar kita kudus. Enggak. Yang bisa kita lakukan, datang ke Maha Kudus, datang ke Tuhan yang Maha Kudus, biar Dia yang melayakkan. Dan bagaimana caranya kita untuk tetap di dalam area kekudusannya Tuhan. Makanya itu saya selalu bilang, pelayananmu, korban persembahanmu, perpuluhanmu, keaktifanmu masuk ke gereja tidak bisa membuat engkau kudus. Tuhan tidak bisa, kekudusan tidak bisa dibeli. Yang percaya katakan amin. Kekudusan gak bisa dibeli. Itulah sebabnya Tuhan turun dari surga untuk mengangkat kita yang gak kudus, yang kotor, yang sangat tidak layak, yang penuh dengan dosa. Dibersihkan Tuhan, dikuduskan Tuhan untuk layak untuk masuk ke areanya Tuhan. Area kekudusan. Dan pada pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama. Bukan bagaimana menjadi kudus, tetapi bagaimana untuk tetap kudus. Minggu lalu di Youth sudah kita bahas tentang stay holy. Untuk tetap kudus. Bagaimana caranya? Kita mau lihat di dalam 1 Petrus ini bagaimana ajaran Petrus kepada jemaat. Yang pertama, berakal budi akan kebenaran. Katakan, berakal budi akan kebenaran. Sekali lagi, berakal budi akan kebenaran. Saya ambil dari ayat ini. Di ayat di atasnya, konteks atasnya ayat yang ke-13. Sebab itu siapkanlah akal, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ini dari ITB atau Indonesia Terjemahan Baru. Kita lihat juga dari NET, New English Translation. Ya itulah, saya bahasa Inggrisnya jelek, nananina itulah. Karena itu siapkanlah pikiran Anda untuk bertindak dengan menjadi sadar sepenuhnya. Berarti siapkanlah akal budimu, siapkanlah pikiran Anda untuk bertindak dengan menjadi sadar. Jadi apa yang kita lakukan itu harus dengan akal budi, dengan kesadaran. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Inilah bagaimana cara kita tetap untuk menjadi dalam koridornya keholian Tuhan. Stay holy. Kita harus memiliki akal budi yang benar. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian pada pagi hari ini, jadi orang Kristen, jadi pengikut Tuhan, itu juga harus mau belajar tentang kebenaran. Sekali lagi saya katakan, pengikut Tuhan Yesus, pengikut menjadi orang Kristen, itu bukan hanya menjadi Kristen ketika ada orang ceramah, ketika ada orang khotbah, oh ya. Tetapi setiap hari Senin sampai Sabtu kita nggak mau belajar. Ada yang seperti itu? Mari kita rubah. Kita harus belajar berakal budi akan kebenaran. Masih di ayat yang sama dari King James Version. Karena itu persiapkanlah pikiran Anda, sadarlah. Ini dari terjemahan lama. Sebab itu hendaklah ingatanmu, ini lebih dalam lagi. Hendaklah ingatanmu dan hendaklah kamu ini terjemahan lama. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini katakan hendaklah ingatanmu tajam. Apa yang diingat? Kalau sementara kita nggak pernah belajar tentang kebenaran, setuju? Setuju Bapak Ibu Saudara sekalian? Apa yang Roh Kudus ingatkan
Ketika nggak ada dalam hati kita, dalam pikiran kita itu kosong tentang kebenaran. Kita nggak mau belajar firman Tuhan. Kita nggak mau merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kita hanya mau menerima, oh kalau khotbahnya bagus, khotbahnya lucu, enak. Ya kan? Wah khotbahnya lucu, isinya khotbahnya apa? Nggak tahu, yang penting pendetanya lucu. Kita nggak mau belajar. Jadi orang Kristen itu bukan hanya, oh bahasa Jermannya adalah plonga-plongo koyo kebu. Katakan ini, ini, lebih penting manut masih terombang-ambing. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Jadi orang Kristen itu harus jadi orang Kristen yang berakal budi. Berakal budi bukan tentang berakal budi tentang yang benar, tetapi berakal budi akan kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa Petrus sampai mengeluarkan statement ini? Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, di jemaat mula-mula ketika itu Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak pengajaran-pengajaran yang salah. Filsuf-filsuf Yunani itu sangat berpengaruh. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara sekalian seperti yang terjadi di Korintus di ibadah pertama, minggu pertama saya katakan, bagaimana akhirnya orang-orang Korintus mencampur adukan antara kepercayaan dengan iman Kristen. Begitu juga dengan Petrus ini, Petrus tahu bagaimana memang pemikiran-pemikiran, pengajaran-pengajaran palsu itu terjadi di jemaat mula-mula. Makanya Petrus ngomong apa? Hendaklah ingatanmu tajam. Ingatan akan apa? Ingatan bagaimana para rasul telah mengajar jemaat. Ingatan akan apa? Ingatan akan kebenaran. Jangan mengharap kita bisa ingat kalau kita nggak mau belajar. Setuju Bapak Ibu Saudara sekalian? Bagaimana mau belajar kalau nggak pernah mau membaca? Ya atau iya? Ya atau iya Bapak Ibu Saudara sekalian? Jangan sampai Alkitab atau bacaan firman Tuhan ini menjadi obat tidur kita. Saya pernah melakukannya ketika saya SMP. Nggak bisa tidur, SMA nggak bisa tidur. Saya baca Alkitab, wah kelihatannya rohani ya. Kelihatannya rohani banget anak pendeta baca Alkitab. Padahal itu supaya saya ngantuk. Apalagi nanti masuk ke bilangan. Oh Tuhan tolong, ini dongengnya sungguh luar biasa. Lama-lama jaruh tidur. Tidur dalam hadirat Tuhan. Perut. Saya bilang, Tuhan gak inginkan kita hanya membaca. Sekali lagi saya katakan, Tuhan gak hanya inginkan kita membaca firman Tuhan. Tapi Tuhan mau kita belajar dan melakukan firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Makanya itu kita harus belajar berakal budi. Hendaklah kita mengingat-ingat apa yang menjadi firman Tuhan. Kita dengarkan setiap pengkhotbah, siapapun yang khotbah di sini, kita dengarkan bukan hanya pengkhotbahnya, tetapi kita dengarkan isi hati Tuhan yang disampaikan ketika kita mendengar khotbah. Amin. Apa yang menjadi isi hati Tuhan? Simpan dalam hidupmu, renungkan dalam hidupmu, kita akan mengingat itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada seorang hamba Tuhan waktu kecil, waktu itu saya remaja, mengatakan seperti ini. Mungkin firman Tuhan ini tidak relevan dengan kehidupan kita saat ini. Tetapi firman Tuhan akan berguna di kehidupan yang akan datang. Ada suatu titik, ada suatu momen firman Tuhan ini bisa keluar. Oh iya firman Tuhan kan mengatakan seperti ini. Saya harus hidup kudus, saya harus seperti ini. Roh Kudus akan mengingatkan kita. Itulah sebabnya kita perlu belajar akan kebenaran. Yuk senggol kanan, kiri, depan, belakang katakan, yuk belajar kebenaran. Terima kasih buat kerjasamanya yang kurang baik. Belum semua saya melihat. Yuk senggol kanan, kiri, depan, belakang. Yuk kita belajar kebenaran.
Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya juga pernah di dalam posisi di mana saya belajar kebenaran tapi nggak ngerti, nggak dong. Serius. Saya sudah mencoba untuk membaca Alkitab. Ketika itu saya SMA, baca Alkitab. Saya ngomong, kok nggak dong toh? Saya lupa untuk berdoa. Dan ketika kita mau belajar kebenaran, satu hal yang harus kita lakukan, berdoa dulu supaya Roh Kudus menuntun, supaya Roh Kudus membuka pikiran kita, supaya Roh Kudus membuka hikmat, supaya kita mengerti apa yang dimaksud. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ketika kalau memang belum bisa, berdoa sama Tuhan setelah baca, Tuhan berikan maksud atas bacaan firman Tuhan pada hari ini. Ketika kita renungkan terus, suatu saat Tuhan bisa berbicara sesuatu kepada kita. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Mau belajar firman Tuhan? Mau belajar tentang kebenaran? Jangan malas untuk membaca. Sekali lagi, jangan malas untuk karena kita manusia, budaya Indonesia adalah budaya, Pak Yanto bilang, malas baca. Ya atau ya? Malas belajar, ya atau ya? Apalagi kalau udah tua, maaf bicara, kalau sudah senior, kalau sudah legend, atau sudah banyak umurnya, capek kalau suruh belajar, dedel rasanya. Ya enggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Itu karena apa? Karena kita tidak terbiasa untuk belajar. Sudah males. Kita lihat orang Jepang itu kalau suruh belajar, suruh kerja, karena mereka terbiasa untuk belajar, mereka biasa untuk bekerja keras, mereka biasa untuk membaca. Budaya membaca itu dibiasakan. Alkitab merupakan buku terlaris nomor 1 di dunia menurut survei. Dan Alkitab juga merupakan buku yang jarang dibaca nomor 1 di dunia. Laris sih, ya kan? Tapi nggak pernah dibaca. Podo, wae, sami, mawon. Berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana caranya untuk kita tetap hidup? Ya kita harus berakal budi akan kebenaran, belajar kebenaran. Karena apa? Firman Tuhan merupakan tuntunan hidup kita untuk berproses di dalam kekudusan. Sekali lagi, firman Tuhan adalah buku panduan kehidupan kita untuk berproses di dalam kekudusan. Karena manusia itu akan cenderung untuk melakukan kesalahan, hal yang enggak baik, hal yang enggak kudus. Betul Bapak Ibu Saudara sekalian? Melakukan dosa. Kan kedagingan kita selalu kuat. Paulus mengatakan, aku pengen melakukan hal-hal yang baik, tetapi hal-hal yang buruk yang kulakukan. Bagaimana caranya? Kita baca buku panduan. Baca enggak mau, kebangetan apalagi mau belajar. Bagaimana mengerti maksud Tuhan? Ya sudah, jangan harap kita dalam koridor kekudusan Tuhan. Berikutnya yang kedua. Yang kedua adalah bagaimana caranya supaya kita tetap kudus. Hidup kudus. Hidup yang katakan hidup yang taat. Yang lebih keras, hidup yang taat. Di sini katakan, hiduplah sebagai anak-anak yang, sekali lagi, yang keras, 1, 2, 3. Amin. Kenapa harus taat Bapak Ibu Saudara sekalian? Itu dari ITB, Indonesia Terjemahan Baru, ini di ayat, kita bandingkan juga di ayat 1 Petrus 1 ayat yang ke-22. Karena kamu menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Berarti taatnya bukan hanya taat manut, tetapi taat akan kebenaran. Di sini Mas, ini kok menyucikan diri oleh ketaatan. Berarti ada sesuatu hal
supaya kita suci. Enggak, kembali lagi saya katakan, kita tidak mencoba untuk kembali lagi keluar dari zona kudusnya Tuhan. Karena kita sudah diangkat dari yang berdosa menjadi layak untuk masuk ke zonanya Tuhan. Jadi ketaatan di sini bukan ketaatan untuk menuju kekudusan, tetapi ketaatan supaya kita tidak lari ke dalam dosa lagi. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara kalian. Di sini dari bahasa Indonesia sehari-hari. Karena kalian taat kepada ajaran dari, maka kalian membersihkan, kembali lagi saya katakan, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena kalian taat kepada ajaran dari, maka kalian membersihkan. Jadi ketaatan kita tentang ajaran Tuhan, ketaatan kita akan kebenaran, membuat kita semakin lama semakin bersih. Kembali lagi saya katakan, karena kedagingan kita menginginkan kita untuk melakukan dosa. Kedagingan kita kadang-kadang membuat kita tertarik untuk melakukan dosa lagi, melakukan kesalahan. Itulah sebabnya firman Tuhan pada pagi hari mengatakan, jadilah anak Tuhan yang taat. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Taat itu gampang atau angel? Taat itu gampang apa susah Bapak Ibu Saudara sekalian? Jujur. Misalnya ini tadi saya katakan, ini sudah ruangnya Tuhan, kita sudah dilayakkan untuk masuk dekat dengan Tuhan. Yang kita lakukan itu taat, supaya kita nggak keluar ke sana lagi itu loh. Ya nggak? Ya nggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Supaya kita nggak turun ke sana lagi. Yang harus kita lakukan ketaatan melakukan firman Tuhan, supaya kita tetap di dalam zona kekudusannya Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian di sini katakan dengan jelas, kita harus menjadi anak Tuhan yang taat. Di dalam ketaatan itu ada 2 hal yang perlu dimiliki. Yang pertama, komitmen. Sekali lagi, ketaatan itu perlu komitmen. Yang kedua adalah kesetiaan. Sudah komitmen, aku mau taat, ya aku perlu komitmen, betul-betul berusaha. Tuhan aku mau taat, hidup sebagai anak-anak taat. Berikutnya, bukan hanya komitmen dalam diri kita, tetapi perlu kesetiaan di dalam kita melakukan sebuah ketaatan. Perlu melakukan, aku harus lakukan ini, sudah tertarik untuk ke sana lagi, enggaklah aku harus komitmen, aku harus setia dalam kehidupanku supaya aku tidak balik ke sana lagi. Taat itu gampang, susah-susah. Bukan gampang-gampang susah. Gampang, susah. Banyak susahnya daripada gampangnya. Terus bagaimana Mas supaya saya tidak tertarik lagi ke sana? Satu hal, firman Tuhan mengatakan segala perkara termasuk supaya kita taat, segala perkara termasuk supaya kita setia untuk melakukan kehendak Tuhan, dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yang percaya katakan amin. Supaya kita kuat dalam ketaatan ini, kita perlu Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita sendiri Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia terbatas. Sekuat-kuatnya Samson tetap ada kelemahannya. Amin. Sekuat-kuatnya Adirai tetap ada kelemahannya. Sekuat-kuatnya Binaraga apa yang gede kelihatannya kuat, paling kuat di dunia. Kalau digigit nyamuk Aedes aegypti tetap masuk rumah sakit dengan hal yang kecil. Manusia terbatas Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi Tuhan kita tidak terbatas. Supaya kita tetap berkomitmen, taat, setia, minta tolonglah sama Tuhan. Jangan menjadi anak-anak Tuhan yang sok kuat, aku bisa melakukannya. Tetapi jadi anak-anak Tuhanlah yang merendahkan hati. Tuhan, aku enggak mampu dan aku
perlu Engkau untuk menguatkanku. Amin. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah dua cara bagaimana supaya kita hidup kudus. Belajarlah akan firman Tuhan, berakal budi akan kebenaran. Supaya kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Mana yang baik dan mana yang tidak. Mana yang benar menurut Tuhan dan mana yang salah menurut Tuhan. Yang kedua, hiduplah taat dalam kebenaran. Dan saya yakin dan percaya, saya undang pemain musik itu maju ke depan. Saya yakin dan percaya, ketika hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan, kita boleh menyerahkan segala sesuatu di tangan Tuhan. Tuhan akan pakai kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tidak usah disuruh-suruh, orang akan melihat kekudusanmu. Tidak usah disuruh-suruh, orang akan melihat ketaatanmu akan kebenaran firman Tuhan. Orang akan melihat buah-buah yang engkau lakukan dalam kehidupanmu. Apa yang kau lakukan di dalam pekerjaan, di dalam usaha. Orang akan melihat, tidak usah engkau menyuruh, hei lihat aku sudah berubah. Hei lihat aku sudah taat nih loh. Tidak usah Bapak Ibu Saudara sekalian. Fokuslah untuk bagaimana sesuai dengan benar di hadapan Tuhan. Amin. Buah itu akan dengan sendirinya orang akan melihat dan menikmati. Dan saya yakin dan percaya ketika banyak orang kudus, kemuliaan Tuhan boleh nyata di dalam kehidupan lingkungan kita, keluarga kita. Kemuliaan Allah sangat akan nyata di mana tempat kita bekerja. Dan saya yakin dan percaya kalau misalnya orang sekian saja, masing-masing menjadi orang tangan kanan Tuhan, kepercayaannya Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Hampir 1/4 kota Yogyakarta penuh kemuliaan Tuhan, amin. Bahkan bisa semua kemuliaan Tuhan boleh nyata. Singer boleh maju ke depan. Mari kita tundukkan diri. Jangan menjadi anak-anak Tuhan yang sok kuat dengan kemampuan kita. Kita serahkan hidup kita. Biarlah Tuhan yang beracara penuh dalam kehidupan kita. Tuhan, inilah hidup kami Tuhan. Pakai kami Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Inilah hidupku, kami serahkan. ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. bagimu Tuhan, Bagimu Tuhan,
kemuliaan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Inilah setiap tahun. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Pakai jemaatmu Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau kembali berbicara lewat hamba-Mu bagi kami. Untuk kami boleh menjadi umat yang kudus. Sehingga kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih firman Allah yang kami dengar. Biarlah Engkau meteraikan di dalam setiap kehidupan kami. Kerjakan lebih jauh Tuhan. Dan bukan saja kami mendengar. Tetapi boleh menjadi pelaku daripada firman-Mu Tuhan. Kami sadar Tuhan kami masih hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan. Yang ingin sekali menyeret kami untuk kembali kepada dunia ini. Tetapi dengan Roh Kudus yang akan membawa kami mampu hidup tetap di dalam kekudusan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu dan pakai lebih heran lagi dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Sedemikian juga kami semua yang ada pada kesempatan ini. Engkau berkati kami, mampukan kami dan pimpin kami lewat Roh-Mu yang kudus. Sehingga kami boleh benar-benar menjadi umat yang kudus. Umat yang berkenan di hadapan hadirat-Mu dan menjadi berkat bagi dunia ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. T-A-A-T. T-A-A-T. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T. Puji nama Tuhan. Kita mau belajar taat-taatkan Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Saya undang petugas. Kita mau berdoa. Mengucap syukur Tuhan buat kasih setia dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami sangat bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Bapa yang baik, Engkau sudah memberkati kami dalam firman Tuhan. Tuhan saat sebentar Tuhan kami siap
memberikan persembahan kami Tuhan. Ini yang kami bawa, ini yang kami persembahkan, ini yang kami serahkan dalam Tuhan. Kau yang memberkati kami Tuhan dengan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami memberikan persembahan kami dengan segenap hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus, ini kami siap di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Saudara buat persembahan yang diberikan, Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan menyaksikan pengumuman untuk ibadah sepekan. Waktu dan tempat saya serahkan kepada operator. Shalom, selamat pagi. Jemaat GBDI House of Worship Yogyakarta bersama saya Lala, saya mau menyampaikan kegiatan gereja selama sepekan ini. Ibadah ketiga akan digelar di Cabang Tugu pukul 16.15. Untuk sekolah minggu hadir setiap hari Minggu pukul 8 pagi di gedung SAP untuk kids dan di gedung gereja untuk teens. Bulan Oktober ini, tema besar untuk sekolah minggu adalah pahlawan yang setia. Ditunggu kehadirannya ya adik-adik. Mengundang para jiwa muda untuk datang di ibadah youth yang akan diadakan pada pukul 18 dengan tema The Effect of Holiness. Bagi para pria-pria silakan hadir pada ibadah kaum pria pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 pukul 18 dengan tema Doa Plus Plus dan akan dilayani oleh PDP Teguh Triaswanto. Gereja GBDI House of Worship mengadakan doa setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 5 pagi. Pada hari Selasa, gereja juga mengadakan doa Bidstone pada pukul 18 sore. Setiap hari Jumat diadakan ibadah doa Bidstone di gereja Cabang Tugu pada pukul 18. Dan hari Sabtunya ibadah wanita pada pukul 16.15 di gereja Cabang Tugu. Gereja GBDI House of Worship mengadakan baptisan air yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober di gereja. Dengan sebelumnya akan diadakan pembekalan 2 kali yang sebelumnya sudah diadakan pada tanggal 13 Oktober dan akan diadakan kembali pembekalan pada tanggal 20 Oktober. Mari kita dukung saudara-saudara kita yang sudah mengambil keputusan untuk mengikuti baptisan air ini.
Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mempunyai rencana untuk melangsungkan pemberkatan pernikahan, dipersilahkan untuk mendaftarkan diri pada P2N paling lambat 3 bulan sebelumnya. Formulir dapat diambil pada Sekretariat Gereja setiap hari Senin sampai Sabtu pada pukul 8 sampai 14. Kami ucapkan selamat kepada Giovanni Stephen Hanjaya dan Angela Faustina Kamal yang akan melangsungkan pemberkatan pernikahan pada tanggal 22 Oktober 2022. Apabila jemaat mengetahui adanya hal-hal yang memberatkan, mohon memberitahukan kepada Ibu Deborah Suryani. Sekretariat buka pada pukul 8 sampai 14 setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Khusus untuk hari Selasa dan Jumat, ada hamba Tuhan yang siap melayani saudara pada pukul 9 sampai 12. Untuk informasi tentang kesekretariatan bisa menghubungi nomor berikut 0895 2732 6859. Sekian jadwal kegiatan Gereja House of Worship sepekan ini. Kita bertemu kembali minggu depan di ibadah pertama pada pukul 6 dan ibadah kedua pukul 9. Tetap jalani protokol kesehatan yang ada, pakai masker, cuci tangan, tidak berkerumun. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat bergabung bersama di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, kuat anugerah yang Kau beri sampai ini. Tuhan adalah syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesusku, kuat anugerah yang Kau beri sampai ini. Tuhan adalah syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Syukur Kami bersyukur kepada Engkau siang hari ini Tuhan, untuk lawatan-Mu kepada setiap kami, agar supaya kami bisa menjadi umat yang Engkau kuduskan, untuk menjadi umat yang taat kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih, demikian juga dalam setiap masalah persoalan umat-Mu, Tuhan juga yang akan menolong mereka, memampukan mereka, bahkan memberi jalan keluar dari setiap masalah yang sedang dihadapi. Mereka yang sedang dalam keadaan sakit, ada beberapa di antara umat-Mu, baik mereka yang sedang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Ulurkanlah tangan-Mu yang penuh dengan kuasa, memberi jamahan pemulihan dan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamahan Tuhan terjadi atas mereka, dan waktu-waktu yang akan datang boleh bersama-sama kembali untuk beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk saudara-saudara kami yang baru kali ini bersama kami. Tuhan juga yang memberkati apapun yang sedang menjadi urusan-urusan mereka. Tuhan juga yang akan menolongnya. Terima kasih Tuhan,
terpujilah bagi Engkau kekal selama-lamanya. Acara gereja pada sepanjang minggu ini, Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan boleh terjadi dan tersedia bagi setiap kami umat-Mu. Nama Tuhan dimuliakan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang pulanglah dengan sejahtera Tuhan. Lakukanlah firman dengan setia. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan melimpahkan kekuatan dan kesehatan kepadamu. Tuhan memberkati rumah tangga dan keluargamu. Tuhan memberkati usaha pekerjaan serta stadimu. Dan sekarang pulanglah dengan membawa berkat, rahmat, dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Putranya yang tunggal, dan oleh kuat kuasa dalam kekuatan kuasa Roh-Nya yang kudus, yang senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.